selalu menolong dan memberkati setiap hidup kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu Bapak Romo bilang gembala mungkin tidak hadir ya, tapi Tuhan itu lebih sayang Om Markus. Haleluya. Oh, dan tunda di situ kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kelemahannya apa namanya itu? Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Allah di siang ini atau pagi memasuki siang ini. Kita sebagai orang percaya umat Tuhan, kita setiap minggu bahkan setiap ada jadwal ibadah, ada satu kerinduan bahwa kita orang percaya adalah orang yang ingin dan mau hidup dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Waktu dalam rumah tangga kita bahagia, kita selalu ingin dekat istri kita, dekat suami kita, dekat anak-anak kita. Benar saudara? Kalau lagi bahagia, tapi kalau lagi jengkel, pergi ke sana. Kan gitu saudara. Hari ini firman Allah akan berbicara tentang siapa orang yang dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mau siapa orang yang dekat dengan Tuhan adalah kita yang ada pagi ini. Kita jemaat Tuhan GPDI Mawar Saron, kita mau kita menjadi orang. Selamat pagi Bapak Komandan. Menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Allah. Tolong buka di slide Mazmur pasal yang ke-145. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Karena ini satu ayat, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ada slide di depan. Ibu-ibu yang sudah cukup matanya kurang jelas boleh lihat ke depan. Mari kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil bagian dalam pembacaan firman Allah. Seperti permulaan saya tadi katakan, judul firman Allah saya berjudul siapa orang yang dekat dengan Tuhan. Karena siapa orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Sepanjang sejarah kita, orang-orang biasa seperti Daud, ya, walaupun dia orang biasa, tapi hidupnya selalu rindu dekat dengan Tuhan. Makanya di dalam kitab Mazmur ini lebih dari 91% itu yang menulis Raja Daud. Karena Daud sangat dan cukup mengerti bahwa orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, meskipun dia biasa, dia menjadi luar biasa. Hari ini kita lihat Bapak dan Ramil kita datang. Pernah berapa kali ngobrol, walaupun singkat, saya masih dapat rekam obrolannya. Dan selama saya melayani, waktu kami melayani di Kepulauan Riau, sempat juga ada jemaat dan Ramil, dan setahu saya dan Ramil itu minimal kapten. Betul Bapak? Tapi ini Bapak ini belum, tapi bisa jadi juga. Ini membuktikan apa yang di luar nalar manusia Tuhan itu sanggup lakukan. Amin. Satu yang saya lihat, Bapak ini selalu dekat dengan
Saya dipetik dari satu Bapak Kekasih, bukan saya puji-puji Pak, enggak ya. Satu yang saya petik dari Bapak Kekasih, kalau memuji Tuhan semangat. Kemarin pagi menjelang siang ada acara Paskah Tombatu 82 di Molompang. Bapak ini ada yang kiri kanan sok pendeta, nah begini saudara, tapi Bapak ini begitu, aduh luar biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji firman Allah itu tidak pernah meleset dan tidak pernah tidak digenapi. Ini yang kami imani, ini yang saya yakini. Makanya di dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kalau kita baca ayat ini sedikit kontradiksi dengan Matius 7 ayat 21. Tolong buka dulu di slide sebentar. Matius 7 ayat 21. Bunyi firman Allah kurang lebih ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru. Ingat saudara? Tolong buka dulu biar gak salah ya. Matius 7 ayat 21 ayat 7 ayat 21 ya begini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam apa? Kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku yang di surga ini yang diterjemahkan di dalam Mazmur Daud di dalam 145 tadi dalam ayat 18, yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang di dalam Mazmur tadi ditulis dengan kata ayat 18, pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Amin saudara. Saya orang Jawa ya. Orang Jawa punya prinsip dulu banyak anak banyak rezeki. Sehingga waktu saya sekolah Alkitab di Siantar ya, kawan-kawan saya orang Tapanuli dan orang Jawa aja masih muda sok kawin. Coba lihat orang Jawa baru 16 tahun sok kawin, baru 17 tahun sok kawin. Dalam hati saya, aduh Tuhan tolong, lihat orang Jawa. Tapi saudara, di sini ya bukan saya mengecilkan juga. Di sini saya lihat banyak orang-orang di bawah umur sudah melakukan hal-hal yang kurang terpuji, ya. Sehingga beberapa bulan yang lalu Jawa bilang ya ranking nomor 1, ranking 1 di Cilian Raya ini orang yang nikah di bawah umur. Kenapa? Karena begitu mudahnya, begitu rapuhnya remaja-remaja ini dikelabui dengan laki-laki muka buaya, kira-kira gitu apa? Oh tunjukkan gua kalau mana setia, ya. Maka maaf cakap sampai ada istilah supaya dapat lihat di persidangan tes dulu. Oh amit-amit jabat lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, beda dengan Tuhan. Tuhan rindu kita jemaat Tuhan yang ada di GPD Mawarsara, kita didapati oleh Tuhan orang-orang yang hidup dekat dengan Dia. Dekat dengan Dia diterjemahkan, ada ciri-cirinya diterjemahkan dengan dia itu yang pertama, dia berseru kepada Tuhan. Apa arti berseru? Memanggil nama Tuhan, memohon kehadiran Tuhan, meminta Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri dari orang yang dekat dengan Tuhan tidak hanya sekedar berseru, dia harus, di sini saya tulis, dia harus hidup dalam kesetiaan. Ya. Ini yang kedua. Dia hidup dalam kesetiaan. Kenapa rumah tangga kita itu
Meskipun ada banyak kesulitan hidup, meskipun banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak terjadi dengan ekspektasi pikiran kita, tapi kita tetap mau bertahan. Kenapa saudara? Karena di dalam diri kita, biar kok pendeta, biar tape laki itu pendek, hitam, buncit perut, itu maksudnya saya saudara. Tapi istri saya yang ya putih lah, orang sini bilang babudok sedikit, ya, DP muka macam paramita rosadi, dia setia dengan seperti ini saudara. Kenapa dia seperti itu? Sikap dasar yang kedua yang dicintai Tuhan, kita harus punya kesetiaan. Amin saudara. Ini dua hal. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan, dia selalu berseru kepada Tuhan, dia ada dalam kesetiaan. Dalam bahasa asli Alkitab, kesetiaan ini, dia tidak hanya sekedar setia, dia setia dalam, ini bagian ketiga, setia dalam segala posisi. Ngerti maksud saya saudara? Seperti sebuah sepak bola, ya. Kalau penjaga gawang, Bapak ini gawang saudara, ini gawang. Meskipun saya kiper yang hebat, kalau saya tidak jaga gawang ini, ada kiper jadi penyerang terus saudara, nggak bisa, betul? Pasti dimana pelatih, dia harus setia jaga dua tiang ini. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya bola itu tidak masuk, dia jaga dengan setia. Nah, kesetiaan orang percaya yang hidup dengan Tuhan itu seperti seorang kiper. Dia setia menjaga dua gawang ini, ya. Setia dalam rumah tangga. Kalau kita mau, meskipun kadang-kala tidak dijaga baik-baik, lain kali kalau Ronaldo tembak, tendang, gol nggak saudara? Gol, kadang-kala kebobolan, ya. Saya masih ingat ada kawan saya di sana, ya. Dia anak Bapak Pendeta Soli Kamu di daerah Bolong sana, ya. Bolong atau Bolong, ya sudah kurang tahu saudara, ya. Dia hobi olahraga. Saya juga hobi olahraga walaupun perutnya buncit saudara, ya. Kalau saya di Kepulauan Riau hampir tiap sore, maka kadang-kala istri saya bilang, "Pergi cuma tidur dengan bola." Padahal cuma cari keringat saudara. Sedangkan rajin olahraga so buncit, apalagi tidak rajin, ada seperti di sini, ya. Kawan saya saudara, dia hobi olahraga. Satu waktu di dusunnya itu ikut turnamen bola, karena kalau di Kepulauan Riau itu bola itu seperti kayak tradisi orang Melayu. Jadi setiap 3 bulan paling lama desa A bikin turnamen. Nanti dia panggil desa-desa sebelah sampai 64 tim, ya. Jadi kami suka ikut. Lantaran saya sudah dipercaya, perut buncit, paling kadang-kadang kita cuma jadi manajer atau yang memberi support saudara. Nah, kawan saya ini pendeta Christian, ya, Christian ini dia selain dia manajer, dia pemain, dia kapten di dusunnya. Jemaahnya semua suku laut. Nah, suku laut ini baru DP perawakan so dapat saudara, so hitam, legam, mengkilat, ya. Kalau dia main supaya tidak kena sampo katanya, kalau orang sana bilang supaya tidak kena sial jatuh melulu, biar gak gampang jatuh, tidak kena sampo, dia suka gosok minyak babi. Jadi ini Christian ini kaptennya. Satu waktu begitu dapat undian, dia dapat lawan. Pertama lawan, baru kan sistem gugur. Pertama lawan yang dia lawan, yang selalu juara di Kabupaten Lingga. Saudara kan, satu kali main, kipernya jaga. Kebobolan sampai berapa kali saudara? 12.
kosong. Ini kata kipernya ini dengan setia, ya. Akhirnya kebobolan yang ke-13 dia jatuh. Tak pikir jatuh betul, saudara. Dia pura-pura jatuh, kau minta ganti. Saya tanya, saya sudah lupa namanya siapa. Kawan, kenapa? Kita cuma malu Om Pendeta, 13 kali gol, bayangin saudara. Habis main sambil makan bakso, kasosnya Pak dia, tak aja aduh Christian, badan boleh kayak Ronaldo, masak 13-0, pemain cuma 12, kalah lagi 13. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kesetiaan orang yang memiliki nilai di hadapan Tuhan, dia harus selalu ada dalam posisinya. Amin saudara. Dia harus ada dalam posisinya. Tapi gembala kita sudah tahan di tapel lagi, aduh Tuhan. So perokok, peminum, malas kerja, tukang pukul, saya tinggal Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam rumah tangga seperti Alkitab katakan. Kembali tolong buka slide di dalam Mazmur tadi, Mazmur 145 ayat 18. Bapak Ibu Saudara, ayat pokok kita dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, ya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, tidak hanya cukup berseru, tidak hanya cukup setia, tapi yang ketiga, kita setia dalam posisi yang selalu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang disayang Tuhan, untuk menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, seorang pemain yang hebat namanya Ronaldo, ya, Cristiano Ronaldo. Dia pernah gagal tendangan penalti selama 30 kali. Yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, saudara. Ronaldo, Cristiano Ronaldo menjadi pemain bola yang termahal pada waktu itu. Dia pernah menendang penalti 12 pas, 30 kali dia gagal. Apakah dia berhenti menjadi pemain bola? Tidak. Yang kedua, pemain bola dari Argentina yang terkenal namanya Messi. Dia pernah menendang penalti 12 pas, gagal 28 kali. Siapa yang tidak kenal Messi? Ahli dalam menggoreng-goreng bola, ya, membawa belikuk-belikuk dengan si kulit bundar. Dia jago, tapi dia pernah gagal menendang bola dengan ukuran yang sangat gampang masuk. Dia gagal 28 kali. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah, sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhenti untuk setia kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Meskipun dalam pandangan dunia kita banyak orang gagal, karena firman Allah katakan Tuhan dekat dengan orang yang setia. Di dalam contoh Alkitab, orang-orang yang setia itu selalu dalam lindungan Tuhan. Bahasa saya, ada 3 pemuda yang hebat SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Dia jadi orang yang hebat karena apa? Dia setia dengan Tuhan, meskipun bagian yang terakhir posisinya itu di kerajaan Nebukadnezar waktu itu posisi yang nggak mendukung, ya. Posisi yang tidak dapat kira-kira dia berkarir, nggak mungkin.
sakit, saudara. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, waktu saya melayani di Pulau Lingga, posisi Pulau Lingga itu posisi yang sangat-sangat tidak mendukung untuk pelayanan di sana. Kenapa? Kabupaten Lingga dijuluki tanah Bunda Melayu. Sementara orang-orang Kristen selalu bilang, oh itu anak murid Bunda Maria, kira-kira gitu. Kadang-kadang untuk mempertahankan satu jemaat saja, ada pengemudi yang lulus CPNS lalu dikirim di di ujung pulau, kira-kira di Belungkur namanya, tersungkur, tempatnya jauh di pulau sana. Di sana hanya dia orang Kristen. Lalu kadang-kala daerahnya itu supaya dia Kristen jadi Islam, ya. Kalau ada perdesnya, ada peraturan desa, kalau ada pasangan yang lebih dari jam 10 ada di satu ruangan, ditangkap, dikawinkan. Saudara tahu, ini jemaat, dia orang Kristen, tadinya jadi HKBP, habis pulang, ya. Tadinya dari situ dia menjadi pegawai. Waktu dia jadi pegawai, lalu masyarakat situ mau tangkap basah dia. Satu waktu dia telepon, "Om, tolong saya, Om." Kalau pendeta nggak panggil, "Tolong." Saya datang, ambil dia tidur di gereja. Karena apa, saudara? Dipancing untuk diambil paksa. Di daerah-daerah minoritas seperti ini. Kalau di daerah mayoritas seperti di daerah kita sini, jangankan tidak dipaksa, ya, dikasih free lagi, beri lagi, amit-amit jabang bayi, saudara. Bayangin, kami melayani di daerah yang sulit seperti itu, mempertahankan satu jiwa supaya tetap setia dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan Tuhan begitu setia yang digambarkan di dalam Injil Matius, Injil Lukas juga tentang anak yang terhilang. Di dalam cerita sesungguhnya Bapak ini dengan setia setiap hari dia ada di muka pintu menunggu anaknya pulang. Menunggu anaknya pulang, dengan setia dia menunggu di pintu rumahnya, menunggu anak yang bungsu itu kembali. Waktu dia kembali, apa saudara? Dia lihat dari jauh. Meskipun mukanya cemong, meskipun pakaiannya compang-camping, dia kenal itu jalan anak dia. Cara jalannya itu jalannya anak dia kenal. Lalu waktu dia lihat, dia panggil, dia ambil cincin, dia pakaikan. Dia pakaikan baju yang saya yakin mahal-mahal, sangat mahal. Lalu dia suruh pelayan-pelayan potong lembu yang paling gemuk, ya. Kalau waktu itu tidak ada lembu, potong babi yang paling gemuk untuk dia. Ini Bapak di dalam perumpamaan anak yang terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu merindukan kita tidak hanya sekedar suka berseru nama Tuhan. Allah tidak hanya merindukan kita hanya sampai setia, tapi setia dalam posisi yang benar. Setia dalam posisi yang tidak melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa yang hal yang tidak dikehendaki Tuhan, saudara? Melenceng, melakukan hal-hal yang berbau dosa. Tuhan tidak mau. Bapak Ibu Saudara, untuk menghindari dosa kadang-kala kita harus bertahan di posisi yang sangat benar. Mari kita akan lihat dulu, saudara, di dalam Amsal. Tolong buka Amsal 20 ayat 6. Ini nilai sebuah kesetiaan. Amsal 20 ayat 6. Buka dulu ya. Amsal 20 ayat yang ke-6 begini bunyi firman Allah. Banyak orang menyebut diri baik hati, lagi. Tetapi orang yang setia, siapakah yang
menemukannya. Orang yang baik dari saya banyak, orang yang baik dari Bapak Rommel banyak, orang yang baik dari komandan banyak, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Dari ayat ini menandakan bahwa kesetiaan itu adalah barang yang langka dan mahal. Amin, saudara. Kesetiaan itu adalah barang yang langka dan sangat mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan saya terjemahkan dengan bahasa lain. Kesetiaan itu berbicara tentang karakter orang percaya yang benar-benar teruji di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karakter orang percaya yang benar-benar teruji di dalam Tuhan. Satu waktu saya tambah lagi pengalaman saya dalam pelayanan. Waktu saya belum kenal istri, saya pernah melayani Tuhan jadi gembala, ya, di satu dusun desa namanya Desa Mampu Jaya. So Mampu Jaya lagi, tak pikir enak ini. Baru dengar DPD desa so enak, Mampu Jaya, GPDI Immanuel Mampu Jaya. So besar, Tuhan beserta, so mampu, so jaya lagi, so tidak ada. DP nama gereja waktu itu masih kecil, saudara, masih dari papan gerejanya. Lalu saya diutus oleh gembala senior, Markus, pergi layani di sana. Ada gereja di sana, walaupun belum besar, kalau tidak salah panjang 9, lebar 5. Oh siap, ini lagi semangat, masih muda saudara, badan belum begini, ya, badan masih kurus sedikit, perut belum buncit, ya. Pergi. Setelah saya pergi saudara, dari tempat senior ke situ, itu ada sekitar 6 kilo, naik sepeda, gayung sepeda BMX, waduh, kok sepeda pinjaman lagi jemaat yang setia, pinjam. Setelah saya tahu saudara, ternyata daerah yang saya layani di Desa Mampu Jaya itu satu lorong, seret. Dari mulai sana sebelum puskesmasan dari atas sampai rumah Bu Ulce sini, yang belakang gereja ke situ sini, berhadapan rumah kiri kanan. Satu lorong ini saudara, ada 9 gereja. Saudara bayangkan, satu lorong dari mulai turunan sana sampai ke belakang gereja sedikit, ada 9 gereja. Ini orang Batak saudara. Orang Batak pendeta kalau udah pinter, dia baru ngomong ayat 1, semua lagi ke sana itu, semua lagi, itu orang Batak saudara. Kalau dia sudah suka, dia pergi pindah, bikin gereja lagi, bikin gereja lagi. Satu lorong 9 gereja. Lalu yang saya layani GPDI Immanuel Mampu Jaya, saya pernah beritahu sama saudara, jemaatnya tinggal 1 keluarga. Itu pun kurang DP bapak, ibu dan anak 1. Karena anaknya 2, yang besar namanya Marlon. DP bapak ini bekas preman, ya, asal makan mau pre terus, jadi tukang kompas. Akhirnya kawan-kawannya pukul dia, dihajar di kebun padi, entah bagaimana matanya sampai jadi buta. Lalu dia berubah, dia bertobat. Anaknya si Marlon, kawannya, tetangganya enak, bapak kasihan, teman buta, so buta, emosi, dia ambil pisau dapur, dia cocok perut. Masih saudaranya sebetulnya, DPOK apa saya kurang lupa. Dia tusuk, anaknya dia tusuk, mati bapaknya, si Marlon.
yang waktu itu 12 tahun 12 tahun atau 14 tahun masuk penjara, dihukum 12 tahun atau berapa, 10 tahun, saya lupa itu. Di situ saya melayani suami istri, suami sobuta, ibunya kerja, orang Sumatera bilang pamima apa, terbas saudara, tukang bersihkan kebun, itu ibunya kerja. Tapi setiap hari Minggu dia akan marah, dia merasa berdosa kalau tidak beri makan saya, meskipun nasi dengan ikan rebus. Kalau orang Jawa bilang ikan rebus itu ikan asin, ikan apa ya, pokoknya itulah ikan asin, itu makan setiap minggu. Kalau saya datang bawa sepeda mau melayani ibadah, saudara tahu waktu saya belajar setia melayani seperti itu, 3 bulan so jadi 9 kakak, 6 bulan so jadi 12 kakak, hampir 13 kakak, karena 1 duda so masuk. Saya setia. Tahu-tahu senior bilang apa, Markus itu bukan korngana nih, sakitnya tuh di sini. Jadi orang setia itu sebuah proses. Amin Bapak Ibu Saudara, sebuah proses. Ya. Meskipun ada kepahitan yang kita hadapi, kadang-kala suami istri yang cantik, yang manis jadi seperti pahit karena hari-hari ngomel, aduh tutup telinga pun masih dengar. Atau sebaliknya, suami yang ganteng jadi jahat. Kenapa? Oh, dia tidak sayang lagi, dia tidak peduli lagi. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Allah yang ketiga, meskipun posisimu sedang ada dalam keadaan yang sangat pahit, ya, asalkan itu tidak melanggar firman, ada dalam koridor firman, bertahanlah. Amin Bapak Ibu Saudara, bertahanlah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kondisi yang buruk, keadaan yang buruk, situasi yang buruk, dia bertahan. Waktu raja bilang, kalau ngana sembah dape patung, apa yang kau minta aku beri? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Sekalipun Allahku gak menolong aku tidak mau menyembah apa yang Tuanku Raja inginkan. Singkat cerita, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak dilemparkan ke dapur api. Konon yang Algojo yang badannya seperti beri prima, seperti seorang binaraga, sekalipun dia mati kepanasan. Karena berapa kali dipanaskan saudara? 7 kali. 7 kali api itu dipanaskan. Saudara bisa bayangkan ya saudara? Ya, kita kena kompor gas api biru aja sudah mampu. Ini 7 kali. Wajar saja kalau Algojo itu mati di tempat, mati di bibir kuali itu, kira-kira kuali yang ada air, ada api, mungkin saudara. Tapi 3 orang yang istimewa karena dia setia, dia selalu berseru sama Tuhan, dia setia dan dia selalu ada dalam posisi yang benar meskipun menyulitkan. Tapi waktu dibuang, raja melihat dari jauh. Wih, berapa orang yang ada buang? Dia 3 tuanku raja. Kenapa jadi ampai itu? 3 tuanku. Mungkin raja kurang yakin mendekat. Dan waktu dia lihat, memang jadi ada berapa saudara? 4. Siapa yang keempat? Raja bilang itu dewa. Tapi saya yakin yang keempat itulah kehadiran Tuhan. Amin saudara. Pesan yang terakhir, sesulit apapun yang engkau alami, yang
sesulit apapun yang saya alami, yang Bapak Ibu alami, yakini. Roma 8 ayat 28 apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Keadaan sulit yang kita alami, yakini Tuhan ada dalam kesulitan kita. Tuhan ada di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Maka di dalam saya melayani Tuhan, saya pernah melayani Tuhan dari 300 jiwa lebih, ya, Tuhan pindahkan di satu keluarga, ya, yang setianya istri dan anaknya. Saya waktu itu saya berkata, Tuhan, kok gini Tuhan? Saya rasa enak, tapi Tuhan mau, oh pindah sana lebih membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya sampai hari ini saya ada dalam pelayanan Tuhan, karena saya yakin bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang setia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kesetiaan Bapak Ibu Saudara satu waktu, karena kebersamaan Tuhan yang setia itu, Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Segala puji dikembalikan buat Tuhan. Ini firman Allah yang dapat saya beritakan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya mohon Bapak Jojo main keyboard. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagu Sebab Kau Besar, Perbuatanmu Ajaib. Kita akan lihat kebesaran dan keajaiban